Halo guys, selamat datang lagi di Tour PlayStation. Oke, kali ini saya mau bahas keluh kesah saya ya. Kenapa sih kalau kita main game bajakan ya, game kopian atau bajakan itu cepat bosen ya. Sedangkan kalau kita main game original itu nggak bosen gitu ya. Kenapa gitu ya? Yuk kita bahas ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe dulu guys ya. Let's go guys. Oke, ini saya alami sendiri guys ya. Saya alami sendiri ini faktornya apa? Gitu. Saya cari tahu gitu ya. Jadi saya punya gimana ya? Dulu ya. Ini waktu zaman PS2 ya. PS2 itu saya tetap pakai bajakan karena kalau beli yang original itu mahal dulu ya, dulu mahal banget, dan saya nggak punya uang dulu kan, masih minta orang tua gitu kan, mau beli PS juga harus dapat apa gitu ya, pokoknya susah lah ya. Nah waktu itu saya beli mah tetap bajakan sih, tapi untuk beli itu tempatnya jauh, tokonya jauh banget gitu ya, harus naik motor sekitar setengah jam lah ya, atau kalau setengah jam sih 10 menit atau 15 menit lah ya, antara dari rumah saya ke toko game tersebut itu ya. Jadi nggak bisa setiap hari saya ke sana gitu ya, sedangkan motor cuma satu gitu ya, dan saya masih kecil, belum bisa dibolehkan untuk bawa sendiri gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang walaupun bajakan tapi aksesnya agak lumayan susah gitu ya. Nah harus ke toko dulu. Saya beli game itu satu atau dua gitu ya, mungkin sebulan 3 kali gitu ya, atau mungkin 2 kali gitu. Nah walaupun bajakan saya beli gitu ya, beli itu pun walaupun gamenya kadang nggak sesuai dengan ekspektasi saya, itu saya tetap mainkan gitu ya, tetap mainkan sampai selesai, terus saya beli lagi gitu ya. Jadi seperti itu siklusnya seperti itu, selesai beli gitu. Nah kalau zaman sekarang gitu ya, dengan akses yang lebih gampang di internet itu ya, kalau kita main di PS3, kalau di PS3 atau PS4 hand gitu ya, atau di PC gitu ya, kita bisa akses game tersebut secara bajakan dan kita bisa download gitu ya dengan gampang gitu ya. Nah sama-sama bajakannya gitu ya, tapi berbeda feelnya. Kalau dulu bajakan tapi aksesnya nggak secepat sekarang gitu ya, kita harus ke tokonya beli, terus nyobain di rumah, mau nggak dimainin juga rasanya sayang, kita sudah beli gitu ya. Sama kayak hal kita beli game ori gitu ya, walaupun kita sudah bisa download di rumah game originalnya, katakanlah kita beli di PlayStation Store gitu, kita mau beli game A gitu ya, ternyata kita beli agak kurang apa ya, sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Katakanlah kita beli game apa ya, yang enggak apa ya, Far Cry 5 ya, Far Cry 5 gitu ya. Sampai sekarang Far Cry 5 saya belum tamat gitu. Nggak tahu kenapa feel-nya itu kok nggak kayak Far Cry 3 gitu loh ya, yang saya senang banget Far Cry 3, dan ini Far Cry 5 itu grafiknya bagus banget gitu ya, ceritanya menurut saya lumayan bagus, tapi nggak kayak Far Cry 3 gitu ya. Jadi saya nggak tamat gitu ya, dan saya mau hapus saya karena saya beli full gamenya waktu itu. Nah berbanding terbalik kalau saya di PS3 yang bajakan ya, yang pakai hand, saya PS3-nya ya, yang gamenya saya bisa ambil di internet kapanpun ya, dimanapun, dengan kecepatan yang sangat lumayan cepat gitu ya. Terus kadang saya pengen in-game gitu ya, pengen in-game, saya install, saya mainkan, pertama-tama seru, tapi lama-lama kok gimana ya, terus udah hapus aja, ganti yang lain gitu. Jadi faktor bajakan itu juga mempengaruhi psikologis kita ya, kemudahan itu mempengaruhi psikologis kita nggak nyaman dengan hal tersebut gitu ya.
atau game tersebut gitu ya. Walaupun game itu yang kita inginkan, tapi kita nggak bisa nyaman memainkan sampai selesai gitu. Kita akan melirik game yang lain gitu ya. Karena apa? Akses tadi, kemudahan tadi gitu ya. Sangat mudah, kita duduk di kursi, di meja, kita download, kita install langsung selesai. Ya, kalau dulu bajakannya berbeda, bajakannya kita harus ke toko, ada effort ya. Naik motor, panas-panasan, ke toko, milih gamenya ya kan. Kita nggak tahu gamenya seperti apa, nggak ada reviewnya gitu. Kita asal pilih aja, ternyata gamenya di rumah nggak begitu bagus, tapi tetap aja kita mainkan gitu kan, seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang dengan akses yang sangat gampang gitu ya, kita mainkan gamenya, kita install, kita sebenarnya sih gamenya kita pengen gitu ya, tapi setelah kita install, kita mainkan beberapa jam, kok ada yang gimana gitu ya, cari lagi ya game yang lain gitu ya. Itu ya faktor apa, kemudahan itu juga mempengaruhi ya, bajakan itu juga mengaruhi gitu. Jadi sama kayak hal kayak apa ya, Game Pass lah ya, Game Pass di Xbox atau di PC gitu ya. Di Game Pass itu kita bisa membeli, ambil game ya, kalau kita langganan gitu ya, 1 game, 2 game, 3 game, atau bahkan 100 game kita bisa gitu ya, karena kita langganan subscription gitu ya. Nah, sama kayak seperti itu, dengan kemudahannya kita download game, ternyata kok gamenya kok nggak sesuai dengan ekspektasi, kita lihat lagi library store-nya, kok ada game ini, kita download lagi gitu. Jadi faktor psikologi itu, kemudahan itu yang membuat kita nggak bisa stay atau bisa menamatkan satu game gitu ya. Jadi mungkin gamer di tahun ini, di zaman ini itu kayak apa ya, kayak kalau ini faktor ya, faktor bajakan ya. Kalau kita beli game satuan original itu mungkin beda lagi ya, agak beda lagi gitu ya. Tapi kalau yang bajakan atau mungkin subscription itu yang membuat apa ya, cara berpikir kita atau bermain kita itu berbeda gitu ya. Jadi kita nggak bisa stay di game itu sampai tamat, sampai kita menamatin semua DLC-nya gitu, nggak. Mungkin akan, wah game ini kok gini ya, hari kita cari lagi game yang lain gitu ya. Seperti itu keluh kesah saya ya. Mungkin juga faktor usia juga ya mungkin. Tapi yang utama adalah faktor akses yang mudah itu ya, membuat sekarang itu nggak, kayak game itu kayak nggak bisa leluasa gitu, nggak bisa nggak leluasa sih sebenarnya, nggak bisa stay lama gitu ya. Yang bisa membuat saya stay lama itu ya cukup satu game bola itu aja, itu game bola, karena nggak ada pilihan gitu ya, game bola. Kalau game yang lain, game adventure ya kan, RPG dan sebagainya, ada pilihan banyak gitu. Jadi kita bisa, ini kurang ini ya, kita ambil yang ini deh gitu ya. Itu yang mungkin game bajakan atau game subscription itu yang membuat seperti itu gitu ya. Itu guys ya, kalau ke saya. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.